Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Eren dan kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang judul Kucing. Jadi kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari guys. Masya Allah, 10 ekor kucing tidak satu pun. Sekali lagi, ini adalah percakapan antara tokoh fiksi khayalan Tamparagi, antara Tamparagi berupa kartun sama Ustadz Abdul. Itu adalah sama-sama di isi kepala dia. Jadi mereka ini di sini seakan-akan dialog berdua, ya kan? Tapi sebenarnya isinya adalah isi kepala Tamparagi. Ini guys adalah orang yang kurang kerjaan, ya kan? Orang itu ngomentari ya saya, ngomentari orang asli gitu, bukan ngomentari isi kepala saya sendiri. Itu namanya kurang kerjaan guys, dan absurd tentunya kan. Mau menginjak Al-Quran. Aha, ini mujizat. Ane mau tahu bagaimana reaksi Tamparagi melihat video ini. Tamparagi. Abdul, Tamparagi, lihat nih. wah, kamu beli handphone baru ya, Dul? Tapi kan kamu benci kafir. Kok kamu pakai barang buatan kafir? Ini nggak nyambung guys. Kalau kita benci kafir, masa kita beli barang buatan kafir? Apa hubungannya barang buatan kafir dengan kelakuan orang kafir? Coba. Yang kita benci itulah kelakuan orang kafir ya. Mereka kenapa kita harus membenci kelakuan orang kafir? Karena kalau kita tidak benci, berarti kita akan cenderung atau akan lebih gampang untuk mendekatinya. Ya kan, lebih gampang untuk meniru atau ikut-ikutan dari kelakuan orang kafir itu, sehingga itu akan menyebabkan kita masuk neraka. Maka kita harus membenci kelakuan orang kafir, dan itu nggak ada hubungannya dengan barang buatan orang kafir, nggak ada hubungannya. Dalam Islam kita tuh diperbolehkan untuk bermuamalat, berniaga, jual beli dengan orang-orang kafir, nggak ada masalah di sini. Jadi Tamparagi nih nggak cerdas ya guys. Jadi dia nggak bisa bedakan mana yang kelakuan orang kafir, mana yang kehidupan sehari-hari, interaksi antara orang muslim dan orang kafir guys. Bukan lihat handphonenya, lihat videonya. Video ini juga dibuat pakai barang buatan kafir, Dul. Ah, bukan itu maksudnya. Lihat kucing-kucing itu. Mereka tidak mau menginjak Al-Quran. Oh gitu. Kucingnya lucu-lucu ya. Ah, lihat kucing-kucing itu. Mereka menginjak Bible. Kucingnya nakal ya. Tapi kamu nggak perlu marah-marah begitu. Namanya binatang memang kadang nakal. Ah, ente nggak ngerti itu maksudnya apa? Emang maksudnya apa, Dul? Itu membuktikan Al-Quran adalah kitab yang suci. Al-Quran dijaga Allah. Sedangkan Bible bukan kitab suci. Nanti saya akan terangkan logikanya ya. Karena Quran juga ada lembaran-lembaran Quran ya yang dicatat di Ah,
pelepah apa ya, pohon kurma dan sebagainya itu dimakan rayap dan kambing, guys. Kita akan ya? jelaskan nanti. Saya baru tahu, menurut kamu yang membuktikan sebuah buku suci atau tidak adalah kucing. Nah, bagaimana? Sekarang ente mau mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah, kan? Dul, kalau kucing tidak menginjak Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran itu suci, berarti kalau kucing menginjak Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran tidak suci dong. Hah? Kalau kucing tidak menginjak Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran itu suci, berarti kalau kucing Logikanya nggak sesimpel itu. Nanti akan saya jelaskan, guys. menginjak Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran tidak suci. Iya juga ya. Dul, bagaimana kalau terbukti kucing menginjak Al-Quran? Pokoknya kucing tidak mungkin menginjak Al-Quran. Kucing itu adalah hewan kesayangan Nabi. Kucing tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Oke, nih lihat ini Dul. Ini ada channel namanya Asriologi yang mencoba eksperimen menggunakan kucing hitam. Apa beda dari dua kutub ini? Ya, ini sebelum saya jawab semuanya, guys ya. Kita jawabnya pakai logika. Beda kucing ini lah, yang kucing hitam itu kucing dewasa. Yang putih kucing yang masih kecil. Dari ukurannya Anda bisa lihat ya, dari ukurannya, dari penampakannya terlihat bahwa ini kucing masih anak-anak. Yang putih ini masih apa lah ya, masih anak-anak lah istilahnya. Kalau yang hitam itu udah dewasa, guys. Tuh ya, beda kan? Beda kan? Ini masih kucing anak-anak, yang putih, yang hitam masih dewasa. Ternyata guys, bukan kucing hitam yang iblisnya guys, tapi ini iblisnya guys. Masih kucing anak-anak ya. Ternyata Al-Quran diinjak kucing Dul. Bisa akan jelaskan, guys. Itu anak kucing. Dia masih nggak ngerti bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Oh gitu ya. Nih lihat yang ini Dul. We have a can of sardines. And we have a cat. You're kidding. Oh my goodness. Look at those Qurans. Let's take away the food. The cat is still standing on a Quran. I thought that a cat will not walk on the Quran. Ini saya akan jelaskan ya. Pertama, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama perlu Anda ketahui dulu ya. Ini saya kasih apa namanya sedikit pemberitahuan dahulu ya, sebelum saya nanti terangkan di akhir. Tadi bahwa yang tadi itu adalah yang barusan ini adalah non Muslim, dia orang Kristen. Yang pertama. Kedua, tadi dia menampilkan Quran terjemahan. Nah, jadi saya akan terangkan di akhir nanti. Yang penting Anda tahu dulu ya. Jadi biar Anda paham ya, kalau ini yang terjadi ini begini. Ya, apa yang sebenarnya terjadi begini gitu. Tapi penjelasan nanti di akhir, guys. Itu bukan Al-Quran. Itu cuma terjemahan doang. Oh gitu. Kalau begitu, coba sekarang lihat yang ini. What is it? Lihat, Qurannya baru, nggak pernah dibaca sama sekali. Ya, ini baru dari toko, guys. Kelihatan nggak ada lecek sedikit pun. Ya, beda sama Quran saya. Quran saya itu ya udah lecek, udah apa ya, udah berumur dan memang nampak tanda-tanda sering dibaca tuh nampak, guys. Kalau ini enggak, nih Quran yang baru dibeli di toko atau Quran yang tidak pernah dipakai. Because one Ini yang comment perlu Anda pahami dulu ya. Yang perlu Anda ketahui, nanti saya akan jelaskan di akhir. I
I see over and over again is, just because a book's in Arabic doesn't make it the Quran. Well, that's true, but we're not talking about any book that happens to be written in Arabic. We're talking about what this book is. What is this book? What is it? How about food that's not fancy at all? What about regular dry cat food? Regular dry cat food. Come on. Come on. Are you willing to walk on that Quran? That cat is walking right on the Quran. Wasn't that the claim? Hang on. Because people also said that because I had more than one Quran there, that somehow disturbs the Quran. Come here. This cat is walking all over that Quran. That was the exact challenge, ladies and gentlemen. The exact challenge was whether a cat would walk on a Quran. We did that with multiple Qurans, and now we have this cat standing on a Quran for food. But weren't we told that that's what a cat would never do? Nice, delicious, dry food for you. Hey, what are you doing? What are you doing stepping on the Quran? What kind of monster would step on a Quran? Because I've heard from thousands of Muslims that a cat will never step on the... Yang perlu dicatat lagi ya, dia bukan Muslim, ya, dia Kristen. Sementara yang membuktikan itulah ribuan Muslim, ya. Nanti kita akan terangkan di akhir. Quran. Logikanya. And you know what the accusation here again will be? That I've simply put a Quran cover on a book that isn't actually the Quran. So once again, what is this? Lihat sekali lagi. Qurannya baru, gak pernah dibuka atau dibaca ya. Ini betul-betul entah Qurannya pajangan atau memang betul-betul baru beli. Nggak ada sama sekali tanda-tanda pernah dibuka, guys. Ini baru pertama dibuka nih sepertinya. Oh, nggak ada, betul-betul mulus, licin, kilat, nggak ada sedikit lepek ya, guys. A phone book? Nanti itu ada penjelasannya ya, berhubungan dengan logika juga. Is it a Bible? This cat is a savage. What kind of savage are you? What kind of savage, untamed beast would be trampling all over multiple Arabic Qurans? And, oh, we know what the claim is, don't we, cat? We know what the claim is. These aren't really Qurans, are they? No, these aren't really Qurans. These aren't really Qurans. I'm just making it up. These are phone books, ladies and gentlemen. Phone books. This cat is not human. It feels no pain. It can't be reasoned with. There is no incentive known to human beings that will convince a cat to walk or step on the Quran. Nothing will do it, ladies and gentlemen. Nothing will do it. So obviously, this must not be the Quran, right? This must not be the Quran. There's no way this is the Quran. No. You'll never do that again. You'll no, all over the Qurans. Walking right across the Quran. Look at that. Come on. You want to get brushed? You want to get brushed? Why would you walk on the Quran just to get brushed? This cat will stand on the Quran just to get brushed. All right, I'm going to have to pull this out from under you just so everyone can see what book we're dealing with here. What is this? What is this book? Is it an English translation? What is it? There are plenty of places where you could stand. Why are you standing directly on the Quran? Of all the places in the world, you could stand right here. You could stand right there. Stand right there. Why are you standing right here? I'm doing everything in my power to convince you to have more respect for the Holy Quran. Now she's just attacking the Quran. It's a Quran massacre. What are you going to do to that Quran? There's nothing there. You're just pawing at it. That cat is actually slicing up the Quran with her paws. Now, why did I have a cat walk on the Quran?
Was it to insult Ya the kan? Dia Quran? bukan Muslim guys. Lihat lambang salib di bajunya. Dia adalah seorang Kristen. Nanti kan saya jelaskan kenapa. No, I did it because you guys post these ridiculous videos and send them to me claiming that this is your proof for Islam. So obviously, if this is proof, then I need to test it, right? I can't just accept what someone says, I have to test it. Well, guess what? I tested it and Islam failed. So why do Muslims post arguments like this? They use this as arguments for Islam because they have nothing better. Nah ini saya jawab dulu guys ya, sebelum kita nanti melangkah kepada video logiknya. Dia gini, banyak sekali argumentasi yang Muslim berikan kepada orang-orang ini ya, hujah-hujah dalil, perbandingan antara Al-Quran dengan Alkitab ya kan, keajaiban-keajaiban yang lain. Contoh misalnya kayak banyak masjid itu yang tidak rusak meskipun ada tsunami. Anda tahu masjid di Aceh yang tetap kokoh berdiri meskipun dihantam tsunami? Cuma masjid itu aja yang masjid besar Aceh itu guys, yang masih utuh ya, sebenarnya nanti hancur semua. Kalau bayangkan dahsyatnya tsunami Aceh itu ya, tidak menghancurkan, tidak merusak sedikit pun dari masjid besar di Aceh guys. Ada bayangkan. Dan juga banyak kejadian lain situ ya, mana kejadian kebakaran Quran itu tidak terbakar, yang semua lainnya terbakar tapi Quran tidak terbakar. Banyak yang lainnya. Juga hujah-hujah perbandingan Islam dengan Kristen ya, kenapa Islam agak benar ya, kenapa Kristen tidak, itu ada banyak. Jadi ini hanya salah satunya saja gitu. Nah, karena ini adalah satu hal yang ajaib, ya kan? Kucing tidak mau menginjak Quran, tapi ada penjelasannya, ya. Itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika, ya. Jadi Islam itu semuanya adalah agama yang logis. Dalam Islam itu semua logis, bisa dijelaskan dengan logika. Jadi nggak asal-asal aja, guys. Jadi kan dijelaskan terakhir. And guess what? If you go out and look up the rest of your arguments for Islam, they don't get any better than this, my friends. But for those of you Muslims out there who are claiming this as your proof, this is how you know that Islam is the truth. A cat will not walk on your book. It must be the word of God. Well, a cat walked all over your book without hesitation. What's that mean? Following your reasoning, it should tell you that the Quran is not the word of God. I suggest you start looking for another religion, particularly one that doesn't rely on such stupid arguments. Gini ya, saya mau sampaikan ke dia, karena dia itu argumen tolol, tapi dia nggak ngerti penjelasannya ya. Kalau dia katakan ya, kalau kucing itu menginjak Quran itu adalah berarti itu bukan agama yang benar, ya kan? Bagaimana dengan Tuhan yang ini Tuhan loh guys ya? Kitab suci itu cuma sebuah buku, ya kan? Benda mati ya, kitab suci itu ya, benda mati itu guys, ya kan? Dicetak, ditulis. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan dia nih ya, itu dipukulin, bisa dikejar, bisa dibunuh, disiksa, dibully. Coba. Itu yang kalau dia ini argumen tolol, lebih tolol itu kan, seharusnya lebih logika kan. Kok ada Tuhan yang bisa seperti itu? Tuhan yang butuh makan minum, Tuhan yang bisa mati. Itu lebih tolol daripada yang dia sampaikan ini guys. Kalau dia mau pakai logikanya gitu kan. Ya kan, soalnya dia meninggalkan agama dia harusnya. Kenapa masih beragama itu? Gitu, mempercayai Tuhan itu bisa mati, ya kan? Tuhan itu bisa dibunuh, bisa dibully, bisa dilempari batu, butuh tidur, butuh makan. Itu yang lebih parah lagi. Sedangkan ini nanti kita akan jelaskan pakai logika. Ada penjelasannya, guys. Itu kucing kurang ajar, penista agama. Tangkap, lapor polisi. Isi kepala Paragi, ya, itulah isi kepala Paragi. Dia dengan senaknya ya, kan itu isi kepala sendiri, menggambarkan ada orang yang ustadz seperti itu gitu kan. Padahal itu isi kepala Paragi. Kita paham, kita nggak bisa diburu-buru ini oleh Paragi, nggak bisa guys. Kita akan terangkan nanti ya, bagaimana seharusnya kita tuh memandang hal itu. Orang banget merasa agamanya dinista ya. Mungkin jauh di dalam hatinya, dia sadar bahwa agamanya memang nista, tetapi dia tidak bisa terima. Sampai jumpa. Oke, gini, saya akan kasih penjelasan. Ya, ribuan eksperimen yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap Quran yang tidak diinjak kucing, yang kucing itu tidak mau menginjak Quran, dibandingkan dengan eksperimen tadi seorang non muslim, seorang Kristen,
yang mana kucingnya itu menginjak Quran, Anda tahu nggak ada perbedaannya? Ya, jadi itu nggak sama guys. Ya, kucing milik ribuan Muslim yang dalam tes itu berhasil tidak menginjak Quran, itu adalah kucing-kucing yang dimiliki, yang tentu dijaga, dirawat oleh seorang Muslim. Jadi mereka juga hidup di dalam lingkungannya kaum muslimin, tetangganya muslim banyak gitu kan. Jadi kucing itu dari segi makanan ya, perawatan, pemeliharaan itu adalah, dan pergaulan adalah dengan orang-orang muslim. Itu yang pertama. Sedangkan kucing orang Kristen tadi, karena dia orang Kristen ya, tentu dia akan dikasih makanan dari orang Kristen tersebut. Lingkungannya juga adalah Kristen semua, kebanyakan Kristen, karena dia tentu hidup di negara mayoritas Kristen. Muslimnya hampir tidak ada gitu. Nah itu aja sudah beda. Ya, Anda perlu pahami ya. Jadi kejadian yang itu tidak bisa disamakan dengan kejadian ribuan Muslim yang berhasil mentes bahwa kucing itu tidak menginjak Quran. Ya, itu yang perlu dipahami. Nah ini ada penjelasan logikanya guys. Kenapa ya? Kita pakai logika di sini ya. Anda tahu nggak? Saya baru ngecek loh. Ternyata makanan kucing itu ya, makanan kucing kalengan itu ada minimal 7 makanan kucing yang mengandung daging babi. Anda bayangkan itu. Ada 7 makanan kucing yang mengandung daging babi. Ya kan? Kucing itu sama seperti makhluk Allah lainnya, cuman dia nggak diberi akal yang sempurna kayak seperti manusia, tapi dia bisa merasakan. Kucing itu binatang yang peka, ya kan? Jadi kalau kucing Anda kasih makan ya, Anda tahu ya, jangankan kucing, binatang apa saja kayak ayam. Saya pernah pelihara ayam guys ya. Ayam saya ini ya, karena waktu itu saya punya ayam waktu itu 5 ekor. Waktu saya masih SMA, saya pelihara ayam ya di kandang ya. Kandang itu ya, memang karena waktu itu saya memang betul-betul menghemat pelihara ayamnya. Saya tidak membeli makan ayam guys. Saya tidak membeli makan ayam. Saya membiarkan dia makan apa saja yang ada di kandang itu, karena kandang itu buat dari kayu. Saya simpatikan dia makan lipan, makan kelabang, makan lipang, makan cacing. Pokoknya hewan-hewan yang kayak kelabang itu kan hewan buas guys. Kelabang, lipan itu kan hewan buas. Ya, kalajengking ya kan. Karena saya nempatkannya tuh di kandang kayu yang saya kasih makan itu jarang sekali guys gitu. Saya sering melepaskan mereka. Nah itu ayamnya ganas guys, ganas sekali. Karena tergantung apa dia makan kan. Dia pernah mengejar saya, seakan-akan saya ini musuhnya gitu. Saya terkejut, kok ayam ini beda sama ayam lain. Saya sepanjang bergaul sama ayam ya, saya pelihara ayam, saya nengok ayam orang yang tentu dikasih makan yang proper gitu kan. Memang ada makanan ayamnya, dedaknya segala macam. Itu beda guys. Ini ayam saya ini beda sendiri. Waktu saya sampai bingung jadi ini ayamnya kok betul-betul ganas guys, beringas. Ngejar saya tuh udah kayak ngejar musuhnya aja, terbang saya dicotok berapa kali gitu kan, dipatuk berapa kali. Nah, saya sampai nangkapnya susah guys, karena ketika saya tangkap dia masih matuk saya sekali. Saya sampai nakut-nakutin dia pakai toka sapu gitu, agar dia takut gitu kan. Tapi dia juga takut gitu. Akhirnya saya nggak mau lagi mengeluarkan itu ayam guys dari kandangnya. Saya kandangin terus gitu kan, karena berbahaya nih kalau dilepas. Itu jangankan saya, nanti orang anak kecil gimana kalau dikejar sama ayam itu kan. Karena luar biasa guys, sifatnya agresif, sangat agresif gitu, gak bisa didekatin ya. Nampak kita aja langsung dikejar sama dia gitu. Nah itu ayam membuktikan bahwa ayam sebagai makhluk ciptaan Allah itu bisa berubah sifatnya menjadi ganas ketika dia memakan sesuatu yang ganas seperti kelabang, kalajengking atau lipan kan. Nah hewan ini juga walaupun dia tidak punya akal yang sempurna seperti manusia, dia tentu punya rasa ya. Kalau Anda sayang sama kucing atau sama anjing, dia akan memperlakukan Anda dengan hal sama. Dia akan senang untuk dekat-dekat Anda, dia akan senang bermain dengan Anda, senang dilihat-lihat Anda mungkin bahkan kan. Nah, jadi hewan itu akan memberi respons sesuai dengan seperti apa kelakuan orang-orang sekelilingnya atau pemiliknya. Ya, terutama kucing dalam hal ini. Nah, itu logika itu Anda harus pahami, ya kan? Nah, berhubungan dengan kucing tadi, karena kucing tadi diberi makan yang tidak halal, ya, besar kemungkinan karena pemilik kucing tadi itu adalah orang Kristen kan, lingkungan juga orang Kristen. Walaupun dia lepas itu kucing main di rumah tetangga, tetap aja makanan yang ada situ kan, karena mereka orang Kristen tentu akan
sering makan babi tentunya di lingkungan mereka itu, atau mungkin dia kasih makanan kaleng yang mengandung daging babi karena itu yang gampang ditemui kan, karena itu tentunya banyak di negara Kristen gitu kan, sehingga apa yang dimakan kucing itu akan mempengaruhi perilaku dia. Ya kan, sehingga kucing itu akan ya seperti itulah, karena Anda tahu sifat babi itu bagaimana kan. Babi itu dia kayak dia tuh suka, saya udah pernah buat videonya kan, logikanya babi itu dia suka rusak kebun orang, ya kan, dia itu jorok, pemalas, segala macam seburuk itu ada pada babi guys. Nah, jadi kucing pun tentu karena apa dimakannya akan mempengaruhi dia, seperti tadi yang saya katakan bahwa ayam tuh ketika makan kelabang, makan jengking, makan lipan, dia akan jadi brutal dan ganas gitu, ya kan. Nah, itu dari segi makanan yang dimakan kucing. Kedua dari orangnya sendiri, orang Kristen sendiri, ya. Orang Kristen ini ya dia membeli Quran yang kreditnya hanya untuk eksperimen itu saja, ya kan. Ada nggak orang Kristen itu yang beli Quran untuk dibaca dia? Kalau ada orang Kristen untuk dibaca itu dia akan biasanya dia lebih milih untuk minjem gitu, atau dia kalau dia baca ya awalnya mungkin dia ingin mencari kelemahan Quran, akhirnya dia masuk Islam di mualaf gitu. Tapi yang tadi itu jelas sekali itu dia tidak pernah baca Quran itu karena masih baru, masih mulus guys ya. Nampak dari Anda bisa bandingkan dengan Quran yang saya miliki, yaitu memang itu sudah berumur juga gitu kan, karena saya sering baca juga. Nah, apa bedanya ya Quran yang dimiliki oleh ribuan muslim tadi dengan Quran yang dimiliki oleh orang Kristen tadi? Ribuan muslim tadi tentu akan membaca Quran tadi, karena mereka seorang muslim itu punya Quran itu dibaca, ya kan. Memang ada juga sih muslim yang hanya menyimpan, memajang tanpa lama membacanya, tapi kebanyakan ya karena itu memang kitab mereka dan mereka berpahala baca itu, kebanyakan muslim akan membaca Quran yang mereka miliki, ya kan. Sehingga ketika bukan hanya muslim yang pemilik kucing ya, tapi juga muslim-muslim yang tinggal di sekeliling lingkungan kucing itu, sehingga sang kucing akan sering mendengarkan lantunan Al-Quran gitu kan. Minimal dia akan melihat orang baca Quran. Ya masa dong kucing itu tidak pernah melihat tuannya baca Quran, atau keluarga tuannya baca Quran, atau tetangga tuannya baca Quran? Masa nggak pernah? Kucing tentu bisa melihat, oh ternyata buku itu yang dibaca sama tuannya atau keluarga tuannya atau tetangganya. Nah, ketika seorang muslim baca Quran, dia akan bersikap menghargai Quran tersebut. Quran tersebut dijaga dengan baik, dibuka dengan tangan kanan, duduk dahulu sebelum baca Quran, membaca dengan indah, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan takjub baca Quran itu kan. Nah, kucing akan melihat evidence itu atau kejadian itu, sehingga sang kucing akan tertanam dalam bawah sadar dia, dalam bawah sadar kucing ini. Oh ternyata tuannya menghormati buku tersebut, membaca buku tersebut. Tuannya nggak pernah memperlakukan buku tersebut tuh dengan tidak hormat seperti orang Kristen kan. Tadi itu dia tidak memperlakukan Quran dengan tidak hormat. Ya itu yang nampak guys. Ya coba kalau nggak ada apanya. Tentu dia orang-orang Kristen tentu tidak akan menghormati Quran, tidak akan menghargai Quran, dan dia akan lagi Quran guys ya. Kitab mereka aja tidak mereka hargai. Saya pernah bekerja di hotel. Nah di hotel itu saya punya akses ke gereja. Jadi mereka itu menyewa hotel sebagai gereja setiap hari Minggu. Juga setiap sebulan sekali. Dan juga beberapa acara lainnya mereka menyewa hotel. Jadi karena saya karyawan hotel, saya punya akses ke situ. Karena saya ngeset ruangannya. Nah di situ lengkap tuh, ada sekolah minggu, sekolah remaja, ya kan, ada remajanya, ada yang dewasa untuk dewasanya. Nah, setiap saya selesai kan, saya kan ngeset ruangan, setiap ibadah tuh kan saya tuh membereskan ruangan, entah menumpuk kursi-kursinya lagi biar bisa dibersihkan sama anak publik area, anak housekeeping gitu kan. Di situ saya temukan Alkitab mereka tergeletak begitu saja. Kalau di kursi masih mending, tapi di kursi itu kan didudukin. Soalnya nggak boleh kan, kitab suci diletakkan di kursi kan nggak boleh, harusnya kan di meja. Kebanyakan itu di bawah lantai guys. Memang karpet sih lantainya, tapi di bawah kursi guys. Anda bayangkan ya, kursi itu kan kursi hotel itu kan ada alasnya. Nah di bawah, jadi mereka sembunyikan Alkitab mereka tuh di bawah kursi itu.
di lantai. Coba, itu menghargai kitab suci apa tidak? Dan itu banyak saya temukan. Saya tiap habis mereka ibadah itu ya, ibadah mereka 4 kali sehari. Ya 4 kali sehari. Jam 6 pagi sampai jam setengah 10, ya kan? Setengah 10 siang sampai jam setengah 12, lalu sambung lagi setengah 2 sampai jam 4 ya. Habis itu nanti jam atau setengah 5, jam 5 sampai jam 7 malam. 4 kali ibadah dalam satu hari Minggu itu aja. Ya, kalau sebulan sekali itu ya ibadahnya jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu ibadah gabungan para gembala. Itu setiap habis ibadah itu saya menemukan banyak sekali Alkitab di bawah kursi. Di kursi dan di bawah kursi. Paling banyak di bawah kursi. Ya, entah mereka lupa bawa pulang lagi. Intinya itu memang mereka letakkan di situ. Tentu sebagai karyawan hotel kita akan menyimpankannya untuk mereka. Itu yang baik. Kalau nggak baik gimana? Kalau ada karyawan nggak baik gimana? Nggak peduli. Dan mereka pun tidak pernah memintanya, guys. Ya, saya sering mengumpulkan itu ya Alkitab-Alkitab yang diletakkan di bawah kursi itu, yang di lantai itu ya, betapa tidak menghormati Alkitabnya mereka. Dan di kursi itu ya, gimana kalau didudukin orang gitu kan? Karena kursi itu duduk kan. Itu saya kumpulkan setiap ibadah ya. Itu nggak pernah mereka minta balik. Baru bertanya, ada nggak kamu ada nggak ada laporan dari mereka gitu ke resepsi kami atau ke staf kami bahwa mereka tuh ketinggalan Alkitab? Nggak pernah ada, guys, sama sekali. Ya Alkitab itu ya sekarang kan nggak ada harganya gitu. Kalau kita kan tidak. Kalau kita tuh selalu kita pegang kemana-mana kan, kecuali di rumah sendiri. Karena orang masuk rumah kita kan hampir nggak ada, kecuali kalau tamu gitu. Tamu juga nggak mungkin lah ngambil barang-barang kita. Tapi ini tempat umum, guys. Gereja di hotel itu adalah tempat umum. Ketika sudah selesai acara mereka, itu akan digunakan untuk acara lain. Minimal kosong lah, atau ada orang-orang yang melihat ruangan ya kan. Nah, jadi bukan tempat mereka lagi gitu. Beda kalau di rumah gitu kan. Nah, ini tidak ada penghargaan dari mereka terhadap kitab sucinya, ya kan? Coba, saya saking malasnya pegang Alkitab yang begitu banyak itu, saya letakin dari kami itu di ruang meeting itu ya, tempat mereka jadikan gereja itu ada lemari semacamnya kayak ruang sound gitulah, tempat nyimpan mixer segala macam. Itu saya letak di situ Alkitabnya gitu. Ya kan, sehingga kalau ada orang meeting kadang-kadang tapi mereka orang meeting itu yang selain gereja itu nggak peduli, karena mereka nggak pernah juga cek lemari isi sound system itu kan. Nah itu biasanya engineering kami yang pakai itu, mereka nggak pernah pakai itu gitu kan, karena mereka selalu dibantu sama engineering kami. Nah itu saya perhatikan nggak ada yang ngambil, guys, Alkitab itu di situ terus, dia bertambah terus setiap minggunya gitu kan. Saya sampai ke labakan, akhirnya ya saya tidak ambil pusing lah kan. Bertahun-tahun saya kalau saya mau tuh saya kumpulkan banyak itu, guys, Alkitab itu gitu. Nah yang saya dapat ya tentu di kursi sama di atas kursi sama di bawah kursi, guys. Nah itu bukti kalau mereka tuh jangankan lagi Al-Quran, Alkitab mereka tidak mereka hargai dengan semestinya, dengan proper gitu. Nah kucing seperti juga makhluk hidup lainnya itu paham ya. Kalau orang ini karena dia hidup bersama tuannya yang Kristen, juga lingkungan tuannya juga Kristen, dia paham, dia ngerti, di bawah sadar dia akan tertanam bahwa tuannya tidak menghormati kitab sucinya, apalagi Quran. Sehingga sang kucing juga gimana dia juga mau ikut-ikutan, karena kucing itu kan termasuk binatang yang ikut-ikutan. Dia akan meniru apa yang manusia lakukan ya. Kalau manusianya baik, insya Allah kucingnya baik. Kalau manusianya gak baik, insya Allah kucing gak baik. Karena namanya hewan peliharaan itu akan punya kecenderungan untuk mengikuti tuannya dan lingkungannya, gitu kan. Karena namanya dia punya mata, punya telinga, tentu dia akan melihat ini orang tuannya ini, orang Kristen ini tidak menghargai Quran atau Alkitab. Lalu kenapa kucing ini harus menghargai Quran juga gitu. Makanya bisa lihat bedanya kucing yang punya orang Kristen tadi sama kucing punya orang Islam beda. Yang kucing orang Kristen tadi itu dia dengan nampak saya tidak menghargai Quran. Kenapa? Itu tadi dari segi makanannya, pergaulan dengan orang Kristen, di mana mereka tidak menghargai kitab suci Quran. Jadi mereka tuh nggak tahu kucing ini bahwa ini sebenarnya adalah kitab yang harusnya dihargai. Tidak pernah mereka mendengar orang Kristen baca Quran.
memegang Quran, menghormati dengan selayaknya, nggak pernah kan. Sehingga kucing pun nggak ngerti akan apa ya, kesucian Quran, nggak ngerti kucing ini, karena dia tidak ada contoh dari manusia, dari orang Kristen yang beli Quran ini cuma untuk pajangan itu aja atau untuk eksperimen itu aja kan. Beda dengan kucing yang dipelihara oleh seorang Muslim. Ya, dia melihat Tuhannya, baca Quran, sering baca Quran, menghargai Quran dengan baik, menyimpan dengan baik, sehingga dia tahu, oh ini adalah buku yang harusnya dihormati dan dihargai. Jadi kalau tuanku saja atau teman-temannya, keluarganya menghargai buku ini, kenapa aku tidak gitu. Jadi kucing tuh tentu punya sifat meniru atau alam bawah sadar seperti itu guys. Nah, jadi itulah penjelasan logikanya. Lalu juga tadi itu yang kucing yang dimiliki mungkin saya nggak tahu itu orang muslim apa tidak itu ya. Nah, itu tuh yang di video sebelumnya yang pakai baju koko ya. Itu kan kucingnya beda guys. Ada kucing dewasa sama kucing anak-anak gitu. Nah, jadi gini lah, apa namanya, kucing ini adalah bukan benda mati. Dia dia adalah makhluk ciptaan Allah yang akan bereaksi, akan punya sifat tergantung dari lingkungannya, usianya, dan apa yang dimakan gitu guys. Nah, jadi bisa jadi kucing tadi itu karena dia belum dewasa, sehingga dia belum banyak pengalaman, belum banyak melihat ada orang-orang menghargai Quran, belum paham kalau itu adalah kitab yang harusnya buku yang harusnya dihargai gitu. Ya kan? Nah, jadi kita harus cerdas dalam hal ini, pakai logika. Jangan menyamaratakan semuanya. Oh, ini kucing, itu kucing, bukan begitu saja, ada detailnya lagi ada. Oh, itu Quran, itu Quran, bukan gitu logikanya. Oh, ini ya ada orang ngetes, itu orang ngetes juga, enggak gitu logikanya. Makanya kita tuh diajar untuk kritis ya. Pertama, kucingnya bagaimana dulu? Apa beda dua kucing ini gitu kan? Lalu apa beda kedua Quran ini? Lalu apa beda kedua orang yang melakukan eksperimen ini gitu? Paham ya? Nah, sama contoh nih, ini kalau logika lain lagi ya. Saya sampaikan logika dulu nih ya. Anda tahu nggak tentang ketika kita baca ayat Quran ya, itu setan-setan atau jin-jin jahat pada lari. Nah, ini adalah penjelasannya, ya kan? Karena terjadi ada juga yang baca ayat suci, ayat Quran, tapi setannya ketawa, jinnya ketawa. Ada guys kejadian gitu, ada, ya kan? Nah, ada juga yang non muslim ya, non muslim itu nggak baca apa-apa, nggak baca Quran, tapi dia tidak diganggu sama jin gitu, ada juga. Nah, ini semua adalah penjelasan logikanya. Jadi gini, dia bukan tergantung pada bacaan ayat suci Quran itu, tapi seberapa soleh orang yang membacanya. Karena jin itu sama seperti manusia, mereka punya rasa takut ya kepada seseorang yang yakin dengan apa yang dibaca dia. Ya, jadi contoh misalnya gini. Misalnya ada kita anggap jin itu sama kayak manusia. Misalnya ada orang jahat, manusia jahat. Kalau Anda mengancam dia, kamu kalau nggak pergi di sini, saya akan pukul kamu. Tapi yang ngomong saya akan pukul kamu ini, yang mengancam penjahat itu badannya kecil, dia bukan siapa-siapa, orangnya lemah, gitu kan? Gimana orang jin itu mau takut? Orang itu manusia mau takut coba? Tapi kalau yang ngancam ini adalah tentara atau polisi, orang yang kuat, yang bisa bela diri, ya kan? Ya, ancaman itu akan bernilai bagi orang itu. Dia akan takut. Jangan lagi dia ngomong ya, orang yang ngancam, nengok orangnya dia sudah kabur, gitu guys. Sama kayak ayat Quran tadi. Kalau yang baca adalah orang-orang soleh, yang betul, yang mereka tuh sering membaca Quran, Quran itu bagi mereka itu adalah senjata ya. Mereka nggak main-main dengan Quran, mereka tidak pernah mempermainkan Quran, mereka serius baca Quran. Itu jangan lagi mereka membaca, menengok fotonya aja itu mereka jin itu sudah kabur guys. Karena dia tahu ini orang bukan orang sembarangan ini. Jadi bacaan Quran itu akan menjadi senjata bagi orang tersebut. Nah, ini juga berkenaan dengan logika misalnya gini.
ada orang yang biasa pakai senjata kayak pistol, kayak pedang atau pisau. Ini orang yang udah ahli lah, memang terlatih megang itu semua, panah, persenjataan lah kan. Nah, ketika mau bertarung dengan orang lain, ya itu orang akan mikir 2 kali, 1000 kali bahkan. Ini orang ini ahli senjata ini. Dia mau kalian pedangnya luar biasa, pisaunya. Senjata itu berguna di tangan dia, akan berbahaya di tangan dia. Tapi coba di tangan orang yang nggak pernah pegang pistol. Ada orang yang nggak pernah pegang pistol, nggak pernah megang samurai. Dia megang itu dia ketakutan, dia ada gemetaran. Megang samurai itu megang pistol dia ketakutan. Dia nggak tahu cara ngokang senjata, nggak ngerti isi peluru. Bagi orang yang berhadapan dengannya, ini dia nggak takut sama orang itu. Kenapa? Megang pistol aja nggak beres, nggak pernah megang pistol ya kan? Itu pelurunya nggak diisi tuh gitu-gitu kan? Nah, cara ngokang dia nggak paham. Mana bisa pistol ditembak kalau dikokang kayak gitu kan? Nah, jadi senjata itu akan berguna di tangan orang yang tepat. Makanya kayak baca Quran itu ya, jin itu hanya akan kabur kalau yang baca Quran ini adalah orang-orang yang tepat, orang-orang soleh yang sangat mengagungkan Quran, sangat menghargai Quran gitu, yang sangat serius dengan Quran. Bukan orang-orang yang nggak pernah baca Quran, yang jarang baca Quran pun main-main gitu kan. Nah, itu guys. Ya, ini semua itu ada logikanya. Islam ini adalah agama yang berlogika, jadi nggak sembarangan gitu saja guys gitu loh. Nah, perkara yang orang Kristen tadi yang tidak diganggu itu ya, gini. Ya, jin kafir ya, atau jin itu ada kedua guys ya, kafir sama muslim. Ada jin muslim dan jin kafir atau muslim itu ada dua jenis jin ya. Sama kayak manusia, jin itu juga punya agama. Ada yang muslim, ada yang kafir atau non muslim. Nah, tentu mereka jin-jin kafir ini hanya akan mau mengganggu orang-orang muslim ya. Karena itu adalah musuh mereka, sama seperti orang-orang kafir memusuhi orang-orang muslim. Jadi yang berbeda dari mereka itu akan mereka ganggu. Nah, ini kan teman mereka. Ya, orang-orang Kristen yang ikut acara uji nyali itu kan, 2 dunia itu kan teman mereka. Ya kan? Nggak ada untungnya ganggu mereka, nggak ada. Ini teman sama-sama jin kafir gitu, sama-sama jin kafir, orang kafir itu kan. Temenan dong mereka gitu. Nah, itu logika guys. Jadi, sekali lagi Islam ini adalah ilmu agama yang penuh logika, agama penuh akal. Jadi nggak bisa seperti tadi itu nggak dijelaskan dengan detail, nggak bisa. Karena itu beda semuanya, kucingnya beda, pemiliknya beda, Qurannya beda. Jadi nggak sama. Jadi nggak bisa disamakan kalau semuanya itu beda. Makanya perlu ada pendetailan dan pengkajian seperti yang saya sampaikan. Jadi Anda tuh paham, oh kenapa di tes ribuan muslim itu mengetes itu berhasil dan kenapa yang Kristen tadi mengetesnya gagal. Nah, itu penjelasan dari saya gitu kan. Nah, itu dari itu masuk akal tentunya gitu kan. Nah, untuk selainnya itu adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib, ya, perkara ajaib yang gaib itu hanya Allah yang tahu. Tapi sepanjang bisa dilihat dengan logika, seperti itulah logikanya, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.